berikutnya tentang peptida dulu, ya. Asam amino esensial ini nanti silakan Anda pelajari sendiri mana yang esensial, mana yang non esensial, kemudian sumbernya dari mana. Nah, sebelum kita membicarakan protein, kita pahami dulu yang namanya ikatan peptida ya. Coba baca yang ada di slide saya. Saya mau kembali ke WA dulu untuk mengirimkan file. Oh, ternyata belum bisa. Oke, saya lanjut lagi ke kuliahnya. Kelihatan cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, ini saya pakai PDF aja. Oke, jadi ya saya tidak bacakan ya itu apa itu ikatan peptida. Yang jelas, karena asam amino itu adalah penyusun atau monomer dari protein. Protein itu kalau dalam satu rantai itu disebut dengan polipeptida. Mengapa disebut dengan polipeptida? Karena dia gabungan dari banyak peptida. Apa itu peptida? Peptida itu terbentuk minimal berasal dari 2 asam amino. Misalnya glisin dan alanin dia berikatan. Misalnya glisin berada di urutan pertama. Kalau dia berada di urutan pertama dalam suatu urutan polipeptida tertentu misalnya, dia akan berikatan di gugus karboksilatnya ya, atau di C terminal istilahnya. Kalau asam amino tadi mungkin di strukturnya kita lewat menyampaikan ini namanya C terminal, ini N terminal. Jadi di C terminal ini akan berikatan dengan N terminal asam amino yang lain di urutan berikutnya. Misalnya kalau Julio misalnya nomor urut 1, Tresia nomor urut 2 gitu misalnya, nanti karboksil. Jadi cara dia berikatan dia akan mencari kepala ekor, ini istilahnya ujung C ke ujung N. Ya selalu begitu. Nah, urutan berikutnya siapa lagi asam amino apa lagi. Nah, asam amino ini akan mencari asam amino ini di ujung C asam amino ini atau ke gugus karboksilnya akan mencari NH3 atau NH2 dari gugus asam amino berikutnya. Ya, selalu dari C ke N. Nah, Anda lihat terbentuklah namanya ikatan peptida di sini. Ya. Jadi ikatan peptida bisa kita lihat. Ya. Nah, kalau ini terbentuk, apa yang keluar? 1 atom O, 2 molekul H, maka terbentuklah juga air. Ya, jadi ini juga disebut reaksi yang menghasilkan air. Ya, kalau dibalik reaksi, ya ini nanti pecah misalnya ikatan peptidanya menjadi 2 asam amino lagi, itu membutuhkan air untuk putusnya. Makanya ini disebut dengan reaksi apa? Kalau reaksi yang membutuhkan H2O atau air? Oh, izin menjawab, Pak. Langsung aja. Untuk reaksi yang menghasilkan air, Pak, nih? Yang Nah ini, kebalikannya saya tanya. Saya kira untuk yang menghasilkan air itu hidrasi. Mungkin dehidrasi mungkin, Pak, ya? Itu bukan nama reaksi ya. Oh, mohon, Pak. Hidrasi itu bukan nama reaksi kimia. Coba pernah dengar kata apa? Coba yang lain, enggak apa-apa. Tadi Julio enggak apa-apa. Yang lain? Baik, Pak. Ada yang tahu? Reaksi hidrolisis, Pak. Ya, benar sekali. Hidrolisis ya. Jadi ini kalau tadi siapa ya itu ya? Francois, Pak. Ya, berkedip-kedip. Oke. Mohon maaf tadi karena saya kalau share konten pasti saya tidak. Makanya sebutkan aja nama atau NIM ya. Kecuali nantilah saya mau setting gimana caranya biar bisa kedua-duanya nampak. Oke, ini saya ulangi lagi jadi hidrolisis. Nah, oleh sebab itu nanti ini penting kenapa? Karena nanti pada saat kalian menganalisis suatu protein ya atau
tujuan lain atau mungkin untuk mengetahui aktivitas suatu enzim protease misalnya, itu tidak terlepas dari reaksi hidrolisis yang membutuhkan air. Jadi ikatan peptidanya putus, ya, terbentuk penyusunnya kembali dua asam amino ini. Jadi perhatikan ikatan peptida, yaitu ada karbonil, ada NH, ya. Nah, saya tanya di sini, Anda sudah pernah dapat struktur atom karbon? Kalau atom karbon di sini ada ikatan rangkap duanya kan ya, di sini dengan O ya? Iya, Pak. Ya. Nah, kalau atom karbon dengan struktur ada ikatan rangkap duanya, dia cenderung bentuknya di sini, bentuknya apakah struktur berupa ruang? Kalau atom C itu kan dia membentuk struktur, kalau C yang masih punya 4 tangan, semuanya ikatan tunggal, kan dia masih membentuk struktur 3 dimensi tetrahedral ya. Masih ingat ya, itu belajar kimia organik, kalau nggak salah sejak SM, sekolah menengah itu diperkenalkan. Nah, kalau dia membentuk ikatan terangkap 2, mungkin pernah dengar kata hibridisasi sp2. Nah, itu kan mungkin pernah dengar ya. Harusnya di organik disampaikan itu. Itu nanti, atau di SMA ada kok itu. Nanti strukturnya itu akan berupa apa? Apakah masih berupa struktur 3 dimensi? Tetrahedral? Tidak, Pak. Nah, jadi strukturnya seperti apa? Linear, Pak. Linear, Pak. Linear, Pak. Pak, yang lain? Ingat, kalau ikatan ganda atau rangkap 2? Mungkin segitiga sama sisi, Pak. Segitiga planar. Ya. Siapa tadi yang sebut planar ya? Saya Yayan, Pak, NIM 51. Ya, planar ya. Planar ya. Kok suara saya bergema? Bentar. Suara saya kedengaran nggak sekarang? Aman, Pak, dari tadi tidak bergema. Oh iya iya. Oh iya iya. Oh itu tadi. Oh mungkin ada ini ya. Ada yang pakai 2 device nggak ya? Sehingga nanti terekam kembali memantul jadinya dia. Oke. Oke, saya balik lagi ke sana. Jadi mengapa ini penting ya? Karena kalau nanti Anda bukan hobi ya. Mungkin Anda jadi seorang periset ya. Karena pernah saya punya anak bimbingan farmasi yang dapat saya pernah membimbing dulu, mungkin angkatan tahun berapa itu ya, mungkin sudah 5 tahun lalu. Dia dapat beasiswa ke Belanda. Ternyata dia mau belajarnya itu tentang molekuler ya. Mengisolasi, memurnikan, belajar struktur protein tertentu yang sebagai reseptor obat. Nah, itu dia harus paham betul bahwa nanti struktur 3 dimensi proteinnya itu memahami dari mana basicnya itu dari sini, dari ikatan peptida. Jadi ikatan peptida di sini, jadi sifat atau struktur 3 dimensinya berupa planar ya. Makanya nanti di struktur 3 dimensi protein Anda lihat seperti pita-pita ya. Jadi lembaran pita begitu dianalogikan strukturnya. Ya. Jadi kalau atom C di sini ya, karena dia masih ikatan tunggal ya, 2 atom H. Kalau kursor saya kelihatan ya bergerak-gerak? Terlihat, Pak. Nah, kelihatan. Nah, ini bedakan dengan atom C di sini. Atom C di sini dia masih ada ikatan tunggal. Jadi dia masih tetrahedral. Jadi strukturnya ruang di sini. Nah, kalau di sini planar dia. Daerah ini yang warna beda ini yang biru ini, ya. Nah, yang ini lagi struktur ruang gitu ya. Nah, seperti itu keunikan di ikatan peptida. Ini baru satu peptida. Bagaimana kalau protein yang begitu panjang, yang memiliki banyak ikatan peptida, ya, sehingga kelihatan berupa struktur 3 dimensinya berupa pita yang melilit nanti. Ada alpha helix, beta sheet, begitu yang Anda kenal nanti di struktur tingkatan struktur primer, sekunder, dan seterusnya. Nanti kita akan belajar itu. Nah, ingat, sekarang kita lihat ini asam amino itu ada N terminal, ada C terminal. Asam amino yang satunya juga yang
alanin yang bergabung berikut temannya untuk bergabung juga sama, ada N, ada C. Begitu juga kalau ini bergabung menjadi satu dengan membentuk ikatan peptida, hasil akhirnya berupa 2 asam amino glisin alanin, ya. Mengapa disebut glisin alanin? Karena glisin berada di urutan nomor 1. Jadi urutannya lihat dari sini ya, bukan dari sini ke sini. Jadi dari mana yang ada N terminalnya, itu sebagai yang urut 1. Kalau C terminalnya atau karboksilatnya kan sudah hilang nih ya, membentuk ikatan peptida. Nah, kalau yang nomor urutan berikutnya, jadi kalau dia sebagai ujung urutan berikutnya, jadi yang kelihatan masih adalah karboksilatnya, sehingga namanya glisil alanin. Kalau ini saya gabung lagi dengan alanin lagi, ya, atau dengan asam amino yang lain, berarti dia akan atom karboksilat ini akan berikatan dengan ujung C atau ujung N asam amino berikutnya. Kalau yang ini bergabung dengan asam amino yang lain. Tentunya adalah ujung N-nya, ya, seperti itu ya. Selalu nanti ujung C mencari ujung N, ya, seperti itu. Nah, setelah terbentuk peptida, ternyata strukturnya secara umum sama juga, ada N terminal, ada C terminal juga, ya. Jadi seperti itu. Jadi mengapa disebut terminal? Karena ujung ini ya, ujung N, ujung C. Ujung dari rantai. Ini baru 2 ya, 2 asam amino. Kalau panjang itu jadi kelihatan rantainya. Itu secara garis besar dulu. Nah, ini penjelasannya tadi ya. Berdasarkan konvensi dalam ikatan peptida itu ditulis dengan asam amino yang punya H3 bebas itu sebelah kiri ya sebagai ujung N, sebelah kanan itu adalah gugus CO atau karboksilatnya. Nah, kalau dia hanya 2 asam amino dipeptida, kalau 3 tripeptida, kalau tadi kan dipeptida ya itu bisalah dipahami ya. Nah, di samping itu protein juga bisa membentuk ikatan di sulfida ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa rantai R-nya dari asam amino itu ada apa? Ada unsur S-nya. Ya. Kalau nanti di dalam ya, rantainya itu ada asam amino yang rantai samping R-nya itu sulfida, ada misalnya yang satunya ada sulfida, yang satunya lagi juga ada sulfur ya, bukan sulfida ya, sulfur. Nanti ikatan yang terbentuk itu namanya ikatan disulfida. Ya. Itu ikatan tunggal SS. Ya, mungkin bisa dilihat bisa diingat kembali tadi mana asam amino yang ada S-nya ya. Ada SH, ada SCH3 gitu ya. Atau HA dengan SH di asam amino tersebut. Nah, ini Anda bisa baca sendiri ya. Nah, oke, ini tidak akan saya jelaskan. Itu Anda bisa baca sendiri. Nah, sekarang kita ingin lanjut ke protein. Ya, protein itu adalah biomolekul yang paling banyak dan paling bervariasi di muka bumi ini. Ya, kita lihat dunia ini bisa bersinar seperti kunang-kunang, bisa mengeluarkan cahaya. Kita memiliki sel darah merah yang bisa mengikat oksigen. Kemudian ada badak yang begitu kulitnya keras, ya. Sifat seperti itu berwarna, bercahaya, keras, dan banyak sifat lain itu tidak lepas dari sifatnya protein. Jadi karena ada protein yang berbagai macam sifat tersebut ya, banyak sekali variasinya. Jadi fungsi protein itu sangat bervariasi ya, tetapi secara garis besar itu bisa dibagi-bagi ya. Ada sebagai katalisator dan seterusnya, nanti kita bisa lihat.
Ya, ini saya ambil fotonya dari salah satu buku e-book. Mungkin Anda bisa baca. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini mereview tadi ya, ikatan protein itu yang begitu banyak itu jenisnya bervariasi, itu terbentuk dari asam amino yang membentuk ikatan peptida seperti tadi, terbentuk ikatan peptida, saya review lagi, dengan mengeluarkan air. Kalau dia putus ikatan peptidanya, dia membutuhkan air. Ini salah satu contoh peptida dengan rantai sampingnya yang berbagai macam atau gugus R-nya yang berbagai macam jenis tergantung asam amino penyusunnya. Ya. Jadi misalnya kalau pentapeptida berarti ada 5 peptida, serin, glisin, dan seterusnya. Ya. Jadi penamaannya Anda ingat, lihatnya sama seperti kalau metana menjadi metil, kan itu ya. Pentana menjadi apa gitu ya. Ini serin menjadi seril. Jadi kemudian glisin menjadi glisil. Jadi kalau dia berurutan seperti ini, namanya seril, glisin, dan glisil, dan seterusnya. Yang paling ujung kanan yang memiliki gugus karboksilat bebas itu namanya utuh, liusin, ya. Seperti itu penamaannya. Bisa dipahami memberikan nama peptida ini? Bisa, Pak. Ya kan? Nah, ini yang warna apa namanya background kuning-kuning ini adalah khas penting, artinya karena ini menyumbangkan struktur planar, ya. Ini adalah ikatan peptidanya. Ya, jadi ada 4 ikatan peptida yang terbentuk dari 5 asam amino. Nah, protein seperti tadi, proteus itu yang jadi molekul yang paling utama sebenarnya dalam kehidupan, ya. Jadi molekul ini, protein ini jumlahnya berlimpah banyak, ya, dan memang sangat penting, ya. Protein merupakan instrumen yang mengekspresikan informasi genetik. Nanti Anda belajar di aliran informasi genetik, jadi proses akhir dari aliran informasi genetik adalah protein, dari DNA, RNA ke protein. Ya. Jadi kalau ada ribuan gen dalam sel, ya, itu bisa lebih dari, misalnya ada 1000 gen, itu bisa lebih dari 1000 protein, ya. Jadi belum tentu satu gen satu protein. Bisa saja nanti antar gen itu berinteraksi membentuk protein baru, protein yang berbeda gitu ya maksudnya, ya. Di dalam sel terdapat ribuan jenis protein berbeda yang masing-masing memiliki fungsi spesifik yang ditentukan oleh gen yang sesuai. Protein bukan hanya merupakan makromolekul yang paling berlimpah, tetapi juga amat bervariasi fungsinya, ya. Fungsinya sangat bervariasi. Bahkan kalau dalam teknologi modern ini, protein yang berfungsi sebagai reseptor itu berperan penting dalam desain obat, itu misalnya dalam bidang farmasi. Oke, bisa saya lanjut? Koneksi saya masih bagus, ya? Masih, Pak. Masih, Oke. Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada interupsi, pertanyaan langsung atau chat, silahkan. Dan kalau saya tidak baca chatnya, bisa temannya nyampaikan ke saya kalau ada hal yang mau ditanyakan. Nah, sekarang klasifikasi protein berdasarkan fungsi. Seperti tadi, misalnya sebagai katalis, ya enzim. Contohnya apa? Nanti minggu depan kita akan bicarakan, atau minggu berikutnya. Protein transport, ya seperti hemoglobin, karena dia apa yang dibawa oleh hemoglobin. Mengapa disebut transport? Izin menjawab, Pak. Iya. Saya Sindu, kalau hemoglobin itu dia mengangkut oksigen, Pak. Kalau bereaksi dengan berikatan dengan oksigen di peredaran darah untuk mengedarkan oksigen. Itu yang saya ketahui. Ya, nanti terima kasih.
Selanjutnya kalian bisa lihat ya. Jadi jangan berhenti di situ. Jadi untuk memahami kenapa dia bisa mengangkut oksigen, ya, dan juga yang lain ya, protein yang lain sebagai molekul transport. Kemudian nanti kita secara spesifik bicara tentang katalis, mengapa dia bisa enzim, mengapa dia bisa sebagai katalisator, mengapa bisa protein sebagai nutrien dan sebagainya. Ya, itu akan dibedakan dari strukturnya. Ya. Lihat struktur hemoglobin. Bagaimana logika ilmiahnya kok dia bisa mengangkut oksigen gitu misalnya. Pertanyaannya. Ya. Ya, secara awam aja lah. Misalnya kalau mobil, ada truk, ada bus. Mana sebagai pengangkut penumpang manusia? Pasti anak baru tahu mobil-mobilan aja bisa jawab ya. Ya begitulah kita belajar protein dan molekul pada umumnya sebenarnya. Jadi struktur itu menentukan fungsi. Itu ingat ya. Kalau mobil truk ya pasti pengangkut pasir. Ya. Kalau bus ya pasti pengangkut penumpang manusia. Ya. Itu misalnya. Jadi kalau begitu juga halnya analogi yang sama kalau belajar protein. Mengapa hemoglobin bisa mengangkut oksigen? Ada apa dengan strukturnya? Dan seterusnya ya. Albumin ini apalagi? Ini kaitannya dengan dunia obat-obatan, ini penting memahami tentang struktur albumin. Kemudian protein nutrien ya. Kemudian protein lain ya. Ya, misalnya protein keratin rambut kok bisa begitu kuat ya? Bagaimana sih strukturnya gitu ya? Kemudian ada protein hormon misalnya insulin. Protein pertahanan ya, ini yang lagi ngetren antibody. Kok bisa ya sebagai antibody? Strukturnya seperti apa? Nah, Anda walaupun nggak tahu ya, Anda sudah dapat imunologi atau apa gitu, pernah tahu nggak atau sekedar nonton di YouTube, kira-kira kalau Anda nonton YouTube atau nonton TV, bagaimana sih lambang struktur antibody? Izin menjawab, Pak. Ya, apa? Saya Lambangnya? Julio. Berbentuk huruf Y, Pak. Nah, itu ya, huruf Y. Coba apakah kena huruf Y, yaitu coba sekarang Julio dan kawan-kawan di sini cek lagi di buku biochemistry maupun yang lainnya bagaimana kok bisa hurufnya. Jadi struktur Y antibody seperti itu memungkinkan dia sebagai antibody yang bisa dia belajar bagaimana struktur patogen berupa protein masuk ke dalam tubuh, ya dari situ dia bisa belajar karena ada struktur yang bla bla bla, ada struktur yang bla 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 gitu ya. Jadi ada yang menyebabkan dia bisa mempelajari struktur dari benda asing tersebut sehingga dia bisa lumpuhkan ya. Jadi dia bisa ikat sebenarnya. Ya dalam hal ini ya bukan berarti dia melumpuhkan, dia tenang, dia apakan, dia enggak ya, dia ikat, kemudian dia mungkin bisa degradasi, bisa dibungkus dia sehingga tidak dia bermanfaat bisa berinteraksi dengan yang lain. Oke, saya lanjut. Jadi itu struktur berkaitan dengan fungsi. Nah, sekarang kita lihat ya. Polipeptida itu memiliki karakteristik dan komposisi asam amino yang khas ya. Misalnya protein yang berperan sebagai misalnya sebagai enzim ya, misalnya sitokrom C, ribonuklease, lisosim ya. Dia memiliki berat molekul tertentu. Ini dalam satuan Dalton ya. Kemudian nah ini number of residue 104. Number atau jumlah rantai polipeptida 1. Siapa yang bisa jelaskan ini? Apa maksudnya? Di dua kolom ini. Lisosim misalnya. Dia memiliki residu 129. Polipeptidanya rantainya 1. Kemudian ini apa yang paling banyak? Nah ini glutamin sintetase yang diisolasi dari E. coli. Ini suatu enzim.
Dia ini berat molekulnya sangat banyak, sangat besar ya. 619.000 Dalton. Nah, ini yang saya tanyakan ini aja, dua ini. Dia memiliki residu 5.628. Rantai polipeptidanya 12. Nah, apa maksudnya ini? Ada yang mau? Izin mencoba menjawab, Pak. Silakan. Saya Tresia, Terus ya. 262. Yang pernah saya baca itu residu itu merupakan asam amino yang membentuk suatu peptida. Jadi dalam satu peptida itu kan masing-masing ada 2 asam amino. Jadi yang dimaksud residu itu adalah masing-masing unit dari asam amino yang membentuk peptida itu. Jadi kalau di situ number of residuesnya 5.628, berarti ada 5.628 penyusun dari polipeptidanya itu. Dan number of polypeptide chains-nya itu berarti rantai polipeptida yang menyusun proteinnya ada 12. Begitu kira-kira, Pak. Mohon maaf kalau salah. Enggak apa-apa terus ya. Saya garis bawahi ya di sini. Pokoknya seperti yang saya bilang tadi, seorang ilmuwan itu jangan takut salah. Jadi enggak usah minta maaf ya. Jadi kalau Anda boleh minta maaf apabila Anda takut menjawab. Ya, maaf Pak, saya jadi penakut gitu ya. Gitu baru minta maaf ya. Karena saya ingin Anda menjadi semua seorang pemberani. Jangan takut salah. Ya, ini kita sama-sama belajar. Tadi saya perlu klarifikasi. Misalnya yang kolom jumlah residu ini maksudnya jumlah apa? Jumlah asam amino atau jumlah peptida? Tadi jumlah asam aminonya, Pak. Ya, benar ya, jumlah asam amino. Tapi lagi ada pertanyaan di sini ya kalau kita baca, kenapa ya kok tidak jumlah asam amino disebut ya? Kok jumlah residu ya? Kira-kira apa ya alasannya? Nah, ini penting. Mungkin Anda nanti belajar reseptor suatu obat. Itu kebanyakan protein. Misalnya begini, oh reseptor obat ini adalah sitokrom C. Atau sitokrom C misalnya. Dia memiliki residu 104. Biar nggak bingung nanti. Anda baca di abstrak jurnalnya gitu misalnya. Kenapa ya asam amino, jumlah asam amino 104, 124. Kok tidak asam amino disebut, residu disebut ya? Kira-kira apa alasannya? Untuk menjawab itu, saya ingin bantu Anda perlihatkan slide di atas. Nah, ini aja lah biar dekat. Oke, slide ini ya. Coba pikirkan 1 menit ya, saya mute dulu. Bagaimana, sudah ketemu jawabannya? Kenapa namanya residu? Mungkin di luar Julio, di luar Tresia, di luar yang tadi yang sudah jawab, biar adil, saya minta yang lain jawab dan jangan takut salah. Ya, kecuali suaranya hilang mungkin karena sakit tenggorokan ya wajar gitu ya. Tapi enggak mungkin tangannya hilang ya, pasti bisa ngetik, tulis aja di chat. Kira-kira apa? Izin menjawab, Pak. Ya, dari Yayas Nasri. Tadi sudah jawab ya, ya. Oh iya, Pak. Mungkin ya. Ya udah, mungkin yang lain. Apa-apa, yang lain coba yang lain. Walaupun jawabannya benar enggak apa-apa. Dalam hati simpan, apa tulis di chat enggak apa-apa. Nanti silakan. Ini sudah 322 ya. Kita sampai 340 karena 2 SKS. Halo.
Ada yang ada yang mau coba? Kenapa disebut residu? Oke, untuk coba NIM 82, ini paling atas saya lihat di sini. NIM 1882, Tina eta Patai. Bisa hidupkan mikrofonnya? Betsy Tina. NIM 1882. Bisa dengar saya? Bisa, Pak. Oke, kira-kira apa alasan? Bisa dengar pertanyaan saya tadi ya? Kenapa Iya, Pak. disebut residu bukan jumlah asam amino? Itu kaitannya dengan saya share itu kan nah itu ada slide itu saya share. Coba lihat ini. Iya, Pak. Nah, coba lihat ini kira-kira apa alasannya. Atau Anda punya alasan lain? Coba, enggak apa-apa. Kalau belum mau jawab, coba Wahyuni 04 Izin menjawab, Pak. dari mana ini? Izin menjawab, Pak. Yunia ya? Iya, Pak. Ya silakan. 03 Yunia. Sebelumnya, setahu saya, ini disebut residu asam amino mungkin karena pada salah satu ujung rantai itu memiliki gugus amino yang bebas, Pak. Dan sedangkan pada rantai yang lain itu memiliki gugus karboksil bebas, Pak. Sehingga asam amino di dalam protein itu biasanya disebut sebagai residu asam amino, Pak. Oke, ada alasan lain? Terima kasih Yunia. Ada lagi pendapat yang lain? Biar adil saya urut Wahyuni 04. Ini yang kelihatan di layar saya. Oke, kalau responnya agak lama saya pindah ke 01 Dewi Purwani. Pak, apakah suara saya Ya, terdengar? terdengar langsung aja. Mungkin karena di asam amino itu juga berikatan dengan senyawa lain begitu, Pak. Jadi bukan hanya itu saja yang disebut residu begitu. Senyawa lain. Oke, Karena senyawa ada apa? komponen lain begitu. Komponen lain di luar asam amino gitu ya maksudnya? Iya, mungkin pendapat saya sih seperti itu, Pak. Ya, enggak apa-apa. Coba Dewi 01 cek ya. Kalau yang namanya polipeptida ada nggak di luar asam amino penyusunnya? Ya, enggak apa-apa. Lebih baik Anda belajar sendiri memahami, oh di sini ternyata iya, ternyata bukan gitu. Coba cek. Enggak apa-apa. Lanjutannya. Kalau ada yang mau jawab silahkan. Kalau enggak saya tunjuk ke 02 Armida. Kalau Armida telat responnya saya pindah ke 03. 03 sudah ya. 05 Kadek Adi Putra Swandana. Halo Pak, apakah suara saya terdengar? Oh ya Armida. Ya Armida langsung aja hidupkan. Tadi Armida sudah respon langsung. Halo Pak, terdengar Pak? Terdengar. Punya alasan? Kalau sudah chat bilang ke saya ya. Saya panggil sudah ada di chat Pak gitu bisa. Saya sudah ada di chat Pak dari tadi. Halo Pak. Di Armida. Armida Pak, kalau menurut pendapat saya karena terdapat asam amino bebas dan gugus karboksilat bebas gitu Pak. Iya, sama seperti jawaban teman Anda yang tadi ya. Izin menjawab Pak. Dari Yunita NIM 20. Oke, NIM 20 belum jawab yang dari tadi ya. Oke, enggak apa-apa. Langsung jawab Yunita. Dikatakan residu asam amino karena molekul asam amino tersebut melepaskan molekul air, Pak. Terus?
Ya memang maksudnya gimana? Jadi menurut Ya. Gimana? mungkin karena kan asam aminonya tersebut sudah Pak, melepaskan air. Ya tidak ada kontaminasinya seperti itu, Pak. Mungkin maaf Pak jika salah. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, itu hampir mendekati kebenaran ya. Ingat namanya residu itu nama lainnya apa? Nama lain Pak, residu. izin menjawab. Pengotor, Pak. Pengotor, Pak. Pengotor, Pak. NIM 2, Pak. 02 tadi sudah ya. 05 coba. Atau yang lain. Kalau 05 belum bisa hidupkan Halo mikrofon. Pak, Ya. izin menjawab. NIM? NIM 16, 16 Pak. ya, silakan. Ya, mungkin dari pertanyaan tadi kan kenapa asam amino disebut residu? Mungkin tadi dijawab sama Yunita juga. Kalau asam amino itu bisa melepaskan molekul air, jadi sisa asam amino itu disebut residu karena dia sudah melepaskan molekul air, Ya, jadi betul. dia jadi sisa begitu. Terima Ya, kasih ya. Pak. Oke. Ya, itulah. Makanya kata nama lain residu itu sisa. Sebenarnya dia asam aminonya itu kan tidak utuh. Ya, ada sesuatu yang dilepaskan yaitu H2O. Makanya disebut residu. Ya, itu penjelasan di salah satu buku textbook. Ya, mungkin pernah Anda juga baca di tempat lain ya. Jadi, saya cuma penasaran saja biar nanti istilah itu kadang-kadang kelihatan apa ya, sepele tapi sebenarnya maknanya ada gitu ya, sambil belajar. Oke, lanjut dulu ya. Kita masih ada waktu 10 menitan. Residu ya. Nanti silahkan Anda pelajari lebih lanjut. Nah, ini tadi sudah benar jawaban teman Anda. Ini rantai polipeptida ya. Nanti ini dalam rangka nanti memahami ada tingkatan struktur protein. Nanti kita tanyakan apakah semua protein memiliki tingkatan struktur yang lengkap sampai kuaterner seperti itu. Itu tergantung dari rantai polipeptida ini jumlahnya berapa. Oke, saya lanjut. Nah, selain itu ada juga protein yang tidak murni hanya terdiri dari asam amino. Ya, mungkin ini baru jawabannya. Mungkin ada teman Anda tadi jawab kan berikatan dengan yang lain ya. Jadi, tapi itu bukan residu. Tapi ini maksudnya kita membicarakan yang lain. Itu disebut dengan protein terkonjugat ya, atau terkonjugasi. Kenapa disebut protein konjugat? Karena dia tidak hanya mengandung molekul protein yang merupakan polipeptida atau polimer dari asam amino, tapi juga ada molekul lain. Misalnya kalau dengan lipid itu disebut dengan lipoprotein. Jadi protein berikatan dengan lipida. Contohnya ya ada lipoprotein yang dalam darah. Kemudian glikoprotein yaitu karena dia berikatan dengan karbohidrat. Nah, gugus inilah namanya gugus protestik dari protein ya. Kemudian juga fosfat yang banyak ya. Gugus fosfat itu fosfoprotein. Misalnya protein susu, kasein. Hemoglobin yang tadi yang saya tanyakan. Dia berikatan dengan namanya besi porfirin. Jadi dia strukturnya tertentu. Jadi ini yang nanti menyebabkan dia berfungsi sebagai pengikat oksigen. Ya, ingat besi itu kan dia termasuk logam golongan transisi ya, dia memiliki sifat unik, struktur tertentu, dia berikatan dengan protein. Nah, kalau proteinnya sendiri tanpa besi, mampu nggak dia mengikat oksigen ya? Tuh ya, makanya pantaslah kita diminta selalu makan makanan bergizi yang mengandung zat besi ya. Tapi bukan besi dari beton atau apa gitu ya. Nah, kemudian plapin dan seterusnya ya. Ada juga metaloprotein ya, protein yang berikatan khusus dengan logam tertentu. Ya, jadi logam secara mungkin bisa dalam bentuk ion gitu biasanya. Ya. Itu protein.
Nah, dengan mengikat gugus lain dia akan berfungsi tertentu ya. Termasuk antibodi protein dengan apa? Coba dicek ya, sehingga dia berperan sebagai antibodi. Dia juga berikatan dengan molekul lain. Sifat umum ini sudah dijelaskan tadi ya. Ya, ini tidak hanya saya pertegas saja. Nah, kemudian yang lain, ya ini mungkin belum disinggung tadi. Nah, tapi sedikit saya singgung waktu membentuk ikatan peptida, ada reaksi hidrolisis ya. Jadi itu sifat protein yang umum, dia bisa terhidrolisis, pecah, menghasilkan asam amino bebas dan air. Ya. Nah, hidrolisis ini bisa terjadi karena ada katalis asam atau basa dan juga secara enzimatis karena biokatalis protease, jadi enzim-enzim golongan protease. Misalnya pepsin, tripsin, dan seterusnya, papain. Nah, dalam protein juga memiliki ikatan lain selain ikatan kovalen. Tadi kalau peptida itu kan ikatan kovalen ya, jangan sampai lupa ya belajar ikatan kimia. Ada juga ikatan non-kovalen. Nah, itulah menyebabkan struktur protein itu berupa lengkungan-lengkungan rantai polipeptida untuk membentuk suatu struktur 3 dimensi protein. Nah, diantaranya adalah bisa ikatan hidrogen, hidrofobik, dan seterusnya. Silakan, ini mungkin Anda sudah kenal berbagai macam ikatan yang lain selain ikatan kovalen. Jadi tadi kita bicara ikatan peptida, ikatan disulfida itu adalah ikatan kovalen. Ikatan yang kuat ya. Nah, struktur 3 dimensi protein itu bisa tidak stabil terhadap beberapa faktor, misalnya pH, temperatur, dan seterusnya ya. Termasuk misalnya adanya logam-logam. Logam berat biasanya. Nah, kemudian mari kita perhatikan misalnya pada saat merebus telur, ya, apa yang terjadi. Ini slide ini sudah saya bagikan PDF-nya, silakan Anda baca ya. Nah, ini mungkin perlu saya garis bawahi. Protein itu dalam keadaan struktur aslinya, struktur alamiahnya, itu namanya protein natif ya. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya ini pakai V ya, bukan F. Protein natif ya. Ini pakai, oh ya, saya ini pakai PDF, ini pakai V ya. Pakai V dan E. Nah, protein mengalami perubahan struktur itu ya mungkin karena pH, suhu dan sebagainya, namanya terdenaturasi. Ya, seperti pada saat kita merebus telur, mengapa jadi dia dari menjadi padat jadinya setelah kita panaskan. Jadi karena strukturnya sudah berubah, ya, jadi fungsinya juga akan tidak lagi bisa dilakukan oleh protein tersebut karena strukturnya sudah berubah. Nah, mari kita lihat misalnya struktur protein salah satu sebagai contoh saja ya, atau dalam keadaan natif ya, ini tulisan saya bilang tadi. Nah, misalnya ini merupakan suatu kalau dia merupakan suatu enzim berarti dia kalau dalam keadaan natif struktur alamiahnya dia bisa aktif. Begitu misalnya kita tambahkan suatu senyawa kimia, misalnya urea dan mercaptanol, nah itu menyebabkan apa? Menyebabkan strukturnya berubah. Karena apa? Karena salah satu yang terjadi ditambahkan regen atau senyawa ini adalah menyebabkan putusnya ikatan apa namanya? Kalau dia ini muncul HESA, bukannya dia ini lulus sarjana hukum ya, ini banyak sarjana hukum ini berapa ya ini. Jadi apa maksudnya? Masih terkoneksi nggak ya? Putusnya ikatan disulfida. Ya, putusnya ikatan disulfida. Itu ikatannya apa? Ini maksudnya dalam keadaan unfolding atau tidak terlipat ya. Nah, mungkin kalau belajar struktur protein mungkin Anda akan harus apa namanya familiar dengan istilah folding dan unfolding gitu. Jadi ada melipat dan tidak melipat lagi. Nah, kemudian
Kalau khusus untuk protein tertentu, kalau ditambahkan reagen ini, kemudian kita hilangkan, ya, ternyata dia bisa terbentuk kembali ikatan disulfidanya seperti yang teman Anda sampaikan tadi. Nah, strukturnya bisa natif kembali. Nah, sehingga kalau dia misalnya berupa enzim, ya berarti dia bisa aktif kembali. Nah, karena ikatan terbentuk ikatan disulfida kembali. Nah, ini namanya proses renaturasi. Ya, ya ini denaturasi, ini renaturasi, ya. Nah, ini misalnya contoh enzim ribonuklease, ya, sebagai contoh. Ada di bawahnya. Oke. Nah, ini Anda bisa baca sendiri, ya. Kalau ada saya nulis seperti baca koran itu, Anda bisa baca sendiri. Ya, ini penjelasannya yang tadi juga secara umum, ya. Nah, sekarang sisa waktu yang ada, saya mau singgung tentang tingkatan struktur, ya. Nah, agar memiliki aktivitas, agar memiliki fungsi, maksudnya yang khusus, protein itu harus memiliki struktur 3 dimensi tertentu, ya. Nah, kalau kita lihat polipeptida itu kan masih linier, ya. Nanti untuk membentuk struktur 3 dimensi dia harus mengalami folding, berikatan, jadi melipat-lipat atau membentuk struktur 3 dimensi, sehingga konformasinya atau struktur 3 dimensinya khas, ya. Oke, nah, misalnya ini, ya. Misalnya asam amino urutannya tertentu berupa rantai yang panjang, itu masih tingkatan struktur primer namanya. Kemudian karena antar rantai sampingnya ini bisa membentuk ikatan, misalnya ikatan hidrogen, dia melekuk-lekuk jadinya strukturnya membentuk struktur sekunder. Karena rantai sampingnya itu memiliki gugus fungsi tertentu yang memungkinkan dia berikatan, misalnya ikatan hidrogen. Nah, karena begitu panjangnya rantai polipeptida itu setelah membentuk struktur sekunder, antar rantai itu bisa berikatan kembali. Misalnya rantai samping ini ada ikatan, ada rantai ada rantai samping HH-nya, ini juga ada. Nah, misalnya sebelah sini dengan sini dia akan berpotensi membentuk ikatan disulfida, sehingga dia akan menekuk atau melipat atau mengalami folding, misalnya lipatannya seperti ini. Kalau dia sudah melipat seperti ini, mohon maaf, antar rantainya dia berikatan lagi dalam satu rantai, itu disebut dengan tingkatan struktur tersier. Ini dalam satu polipeptida. Jadi kalau di tabel di atas, misalnya sitokrom C hanya terdiri dari satu rantai polipeptida, berarti bisa kita tebak struktur protein sitokrom C itu hanya pada sampai tingkatan struktur tersier. Nah, kalau hemoglobin itu dia memiliki lebih dari satu polipeptida, atau tadi protein yang tadi sampai 12. Ya, dia kalau lebih dari satu polipeptida, dia akan membentuk tingkatan struktur yang lebih besar lagi, yaitu tingkatan struktur kuaterner. Seperti digambarkan tadi, ini ada berapa nih? Ada 2 warna, ya. Nah, berarti dia ada 2 unit, 2 subunit, ya. Jadi ini subunit dia bergabung membentuk satu struktur yang besar, itu disebut dengan struktur kuaterner. Mungkin bisa dipahami disebut dengan struktur kuaterner, tersier, sekunder, dan primer, ya. Nah, kalau belum juga, ini ada sedikit penjelasannya. Anda bisa baca ini, ya, di rumah nanti. Kalau kurang jelas, Anda bisa diskusikan minggu depan, ya. Saya kasih PR ini untuk baca, untuk pahami. Nah, pertanyaan saya mungkin dalam hati Anda bertanya, kenapa ini sampai struktur tersier ya dijelaskan? Ya. Karena kalau sudah kuaterner, itu dia gabungan antar tersier, jadi tidak perlu dijelaskan lagi di sini penjelasannya, ya. Jadi tinggal membedakan kalau tersier itu satu polipeptida, kalau kuaterner itu lebih dari satu polipeptida, jadi atau gabungan dari struktur tersier, ya. Yang lain itu sama. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Ini mirip dengan yang tadi.
ini saya kalau nggak salah ngambilnya di buku Leninger yang sudah saya ambil, bagikan ke Anda. Nih, ini penjelasan detail dari struktur primer. Tadi di ikatan peptida sudah kita bicarakan, ya, disebut residu ya karena ada air dan ini residunya jadinya. Oke, lanjut. Nah, ini juga sebagian sudah kita diskusikan ya untuk memahami kembali struktur primer. Nah, struktur sekunder mungkin ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, memungkinkan melekuk-lekuk membentuk alpha helix misalnya. Ya karena ini memungkinkan ada interaksi ya. Kemudian struktur tersier tadi seperti yang saya bilang tadi bisa melipat misalnya membentuk ikatan disulfida dan ikatan-ikatan lain antar rantai yang memungkinkan dia melipat atau mengalami folding. Ya. Ini detailnya ya, detailnya antar rantai ya, misalnya ikatan hidrogen ya. Ya karena ada gugus OH dengan karbonil misalnya kan memungkinkan hidrogen ya. Jadi interaksi kimia yang terlibat dalam pembentukan struktur tersier protein menyebabkan dia melekuk. Nah, ini misalnya ini apa ini? Ya. Jadi karena rantai sampingnya ada cincin benzen, ya ini ikatan hidrofob ya, ikatan van der Waals bisa terjadi. Nah, ini kalau Anda baca-baca atau cari di database protein, misalnya di Swissprot dan sebagainya, coba cek di Google ya, database protein database. Nanti Anda akan temukan struktur-struktur protein yang tingkatannya bisa kuaterner, bisa tersier. Nah, sebelum mengakhiri kuliah ini, ya, yang lain Anda bisa baca sendiri ya. Nah, sebelum saya akhiri, ntar saya ada pertanyaan, tapi saya mau jelaskan ini sedikit. Seandainya nanti Anda mau riset, mau mengambil suatu protein, ini ada satu slide yang memberikan guide atau petunjuk Anda bagaimana mendapatkan protein ya. Jadi setelah sel itu kalau dia protein intraseluler, selnya harus dipecah ya. Jadi dia harus dipisahkan dengan makromolekul lain dari asam nukleat dan yang lain sebagainya. Ya. Itu nanti bisa diendapkan dengan garam namanya amonium sulfat atau dengan molekul organik seperti aseton dan bisa etanol ya, bisa juga alkohol. Ya selain asam sulfat. Amonium sulfat. Setelah proteinnya diperoleh diendapkan dalam fraksi tertentu, baru nanti kita bisa murnikan lebih lanjut dengan teknik kromatografi yang nanti Anda akan dapatkan di metode pemisahan ya. Nah, ini. Jadi mohon maaf saya sedikit ambil waktunya lebih karena tadi ada terlempar saya atau putus. Kalau dari sini mana Anda bisa tentukan kalau ini sudah sampai tingkatan struktur kuaterner atau hanya tersier? Kalau yang ini yang di atas nih. Tersier, Pak. Ya, tersier. Kenapa tersier? Karena masih dalam satu protein, Pak. Bukan. Memangnya ini memangnya kalau kuaterner 2 protein. Mungkin istilah lain. Karena dia hanya terdiri dari satu apa? Walaupun ini sudah melipat yang untuk struktur tersier. Dalam polipeptida, Pak. Ya, polipeptida ya. Oke, jadi dia hanya satu polipeptida. Kalau lebih dari satu polipeptida ya mungkin gambaran jelasnya ini berupa bola-bola ini yang warna-warni. Kalau di 4 berarti dia 4 subunit. Baru sudah sampai tingkatan kuaterner ya. Jadi ini penting Anda pahami ini dan dalam rangka bisa ini. Ya, coba sebagai PR nanti kalau Anda ini bukan untuk ditugas untuk dikumpulkan lewat email ya. Nanti saya akan tanya dalam rangka membicarakan topik tugas. Ya, kan ada topik tugas untuk presentasi nanti dalam rangka memperdalam pemahamannya. Coba cari permasalahan farmasi yang berkaitan dengan protein ya. Jadi kalau Anda mau carinya silakan, nanti itu bisa jadikan usulan, kita diskusikan nanti untuk disetujui menjadi
salah satu topik tugas nanti akan dipresentasikan. Sehingga minggu depan kita bisa lebih awal membicarakan tugas judul sesuai dengan jadwal ya, yang di akhir pertemuan ini kita akan presentasi tentang topik-topik tertentu. Salah satunya adalah ini ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf karena waktunya lebih 8 menit. Plus minusnya tadi juga telat mulai 6 menit ya saya. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi walaupun begitu, kalau memang Anda masih ada waktu, saya masih menunggu kalau ada pertanyaan. Silakan. Ini yang bergabung 93. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, dari Dari Julio, Pak. ya. Ya, silakan. Terkait yang tadi sebelumnya sempat dibahas, Pak, untuk asam amino yang esensial dan non esensial itu. Sebelumnya saya sempat membaca di sebuah buku, Pak, dikatakan di sana 3 kelompoknya, Pak. Ada yang esensial dan semi esensial. Setelah itu ada yang non esensial. Apakah bisa saya pakai patokan itu, Pak ya? Iya, enggak apa-apa. Coba itu yang penting begini, yang penting menurut sumbernya itu juga disampaikan ya. Oh iya, Pak. Itu sama seperti halnya kita membagi asam amino. Kalau berdasarkan rantai samping R ya begini, berdasarkan yang lain mungkin beda lagi begitu. Ya coba pasti ada dasarnya ya. Oh, baik, Pak. Silakan bagi yang mungkin merasa kurang, tidak bisa koneksinya bagus, itu bagusin menjawab di sana ya seperti biasa. Ya, alamat email kan sudah saya sampaikan juga di akhir, di slide terakhir di PPT saya yang pertama yang sudah dibagikan sama kormanya Sinta ya. Jadi itu dikerjakan ya. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan lain lagi atau mau memberikan saran atau bagaimana? Silakan. Sebelum saya akhiri. Oke, ada? Bagaimana kormanya? Ada yang mau disampaikan? Semuanya hadir? Adakah yang catatan izin atau bagaimana? Itu bisa di... Semuanya hadir, Pak. Mungkin di akhir yang koneksinya kurang bagus, jadinya ada satu kayaknya yang keluar, jadinya 93 gitu. Oke, yang penting nanti ada komunikasi lewat kormanya ya, nanti korma sampaikan ke saya. Terima kasih. Kalau memang tidak ada, saya akan stop rekamnya dulu. Kemudian kalau memang tidak ada lagi, saya akan akhiri. Bagaimana adik-adik? Mahasiswa sudah saya bisa akhiri nih. Saya sudah cukup, Pak. Oke, kalau sudah, terima kasih. Cukup.